Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, khususnya Sobat Penggerak. Jadi di video kali ini saya, Lita Riswiarti, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Semarang, akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk kegiatan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan di video kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Sri Lestari SPD, yang merupakan guru kelas 6 yang akan menjadi objek pengamatan. Baik, langsung saja kita menuju kegiatan pra-observasi kita. Bagaimana kabarnya Bu Tari? Alhamdulillah Bu Lita, kabar saya baik-baik saja. Bagaimana kabarnya Bu Lita hari ini? Kabar saya juga baik-baik saja Bu Tari. Ya. Pada kegiatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk supervisi akademik bersama Ibu Sri Lestari. Ya. Jadi ini tujuan agar nanti ketika Bu Tari melaksanakan pembelajaran di kelas atau saat observasi yang akan dilakukan nanti, Bu Tari bisa menjadi lebih siap, bisa menjadi lebih percaya diri dengan berbagai hal yang kita bisa bahas setelah ini. Begitu ya Bu Tari? Iya Bu Lita. Baik Bu Tari, jadi untuk kegiatan pra-observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Tari. Boleh ya Bu? Boleh sekali Bu Lita, dengan senang hati. Ya, terima kasih Bu Tari. Baik Bu Tari, untuk pertanyaan yang pertama, terkait tujuan pembelajaran nanti, tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Bu Tari capai? Terima kasih Bu Lita. Di sini saya nanti akan melakukan pada saat observasi ya Bu Lita. Rencananya saya nanti akan melakukan pembelajaran pada pelajaran pendidikan Pancasila, yaitu nanti tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam proses pembelajarannya itu yaitu menjelaskan keterkaitan sila-sila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh Bu Lita. Baik, jadi nanti materinya adalah pendidikan Pancasila, Ya. menjelaskan keterkaitan sila-sila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan. Oh iya, ya. Terima kasih Bu Tari. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Tari capai atau ingin Bu Tari lakukan saat observasi nanti? Ya, terima kasih Bu Lita. Nanti di sini saya mempunyai rencana ya Bu Lita untuk area pengembangan yang ingin saya capai, yaitu kebetulan sekali untuk di kelas 6 untuk kurikulumnya, untuk kurikulum Merdeka itu kan sangat baru sekali untuk tahun ini ya Bu Lita. Jadi nanti untuk area pengembangannya saya ingin memfokuskan kepada kemampuan sosial emosionalnya. Jadi nanti di sini saya akan mengembangkan beberapa kemampuan sosial emosional siswa, yang diantaranya yang pertama adalah kesadaran diri siswa Bu Lita. Yaitu nanti di situ saya membuat rencana siswa disuruh untuk siswa menyebutkan perasaan sebelum pembelajaran dimulai, terus kemudian pada saat pembelajaran dimulai, dan kemudian nanti diakhiri pada saat pembelajaran diakhiri. Kemudian yang kemampuan sosial emosional yang kedua yaitu manajemen diri Bu Lita. Jadi di sini nanti saya akan mengembangkannya itu tentang dengan menggunakan kegiatan mindfulness, yaitu untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa. Selain itu nanti saya juga di sela-sela kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan konsentrasi siswa, saya juga akan melakukan yang namanya ice breaking ya Bu Lita. Untuk KSE yang ketiga yaitu berelasi dan kerjasama, yaitu pemberian suara dan pilihan. Di sini saya nanti akan berencana untuk membuat kegiatan itu melalui kesepakatan kelas terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai, supaya nanti ada ketertiban pada saat proses pembelajaran. Jadi nanti terarah, tidak gerusa-gerusu, tidak. Jadi kalau siswa
di kelas itu sudah ada kesepakatan, pasti sudah ada konsekuensinya juga. Nah, nanti siswa bisa kesadaran diri mereka kalau saya melakukan perbuatan itu pasti ada konsekuensinya. Seperti itu Bu Lita untuk area pengembangan yang ingin saya kembangkan pada proses pembelajaran besok. Baik, jadi area pengembangan yang ingin dicapai dari Bu Tari tadi ingin mengembangkan kemampuan sosial emosionalnya ya. Iya, Tadi ada 3 ya Bu Tari ya. Iya. Ada kesadaran diri, Iya. ada manajemen diri tadi mindfulness atau ice breathing ya. Iya. Dan yang ketiga ada relasi dan kerjasama, tentunya juga ada kesepakatan kelas yang akan dibuat ya Bu Tari ya. Bahasan luar biasa ya area pengembangan yang ingin dicapai Bu Tari. Nah, saya ingin mendengar dari Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya maupun metode pembelajaran yang digunakan Bu Tari. Terima kasih Bu Lita. Di sini dalam saya membuat rencana atau rancangan pembelajarannya di sini saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Bu Lita, di mana sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Di sini nanti saya akan membagi beberapa kelompok pada saat proses pembelajaran, yaitu pada kegiatan proses nanti ya Bu Lita, saya akan membagi ke dalam kelompok-kelompok. Nah, sebelum saya membagi ke dalam kelompok-kelompok tersebut, terlebih dahulu saya melakukan kegiatan yaitu penilaian diagnostik. Nah, penilaian diagnostik itu nanti saya gunakan untuk saya untuk mengetahui kemampuan kognitif dari siswa tersebut. Nanti saya kelompokkan yang mempunyai kebutuhan kognitif rendah, sedang, dan tinggi. Seperti itu Bu Lita. Kemudian di sini nanti untuk kegiatan diferensiasinya saya memfokuskan 3 kegiatan. Yang pertama adalah diferensiasi konten Bu Lita, di mana saya di sini nanti dalam proses pembelajarannya saya akan menampilkan materi dengan menggunakan media PPT, yaitu dengan bantuan proyektor ya Bu Lita. Di situ nanti PPT-nya juga nanti akan berisi ada gambar-gambar, kemudian materi-materi yang lebih menarik, ada video pembelajarannya juga. Jadi saya di sini berharap siswa dengan menggunakan diferensiasi konten, siswa itu dapat lebih jelas dan lebih mudah mengerti untuk materi yang akan saya sampaikan kita. Kemudian untuk diferensiasi yang kedua yaitu diferensiasi proses, seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal, yaitu saya nanti akan membentuk beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing, yaitu yang terlebih dahulu saya melakukan penilaian diagnostik dulu untuk mengetahui kebutuhan dari berbagai macam siswa tersebut. Kemudian untuk diferensiasi produknya, di sini saya mengarahkan siswa untuk membuat suatu produk yang dihasilkan selama proses pembelajaran, yaitu selama proses diferensiasi proses yang kita, yaitu dalam kelompok-kelompok tersebut membuat satu buah produk nanti yang dihasilkan dalam proses kerja kelompok. Nah, di sini saya berencana untuk salah satunya siswa membuat mind, yaitu peta pikiran tentang nanti tentang sila-sila Bu Lita, tentang pemahaman penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya di sini nanti saya akan memfokuskan kepada tidak membeda-bedakan teman atau tidak membeda-bedakan orang lain. Kemudian tadi sudah ya Bu Lita, konten, proses, dan produknya. Baik Bu Tari, jadi rencana yang akan Ibu Tari terapkan di dalam kelas itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya, yang diintegrasikan tentunya dengan pembelajaran sosial emosional ya, tadi Bu Tari sudah utarakan juga ya. Tadi sebelum pembelajaran juga mau diberi penilaian diagnostik ya Bu Tari. Iya, biasanya untuk
itu mengetahui kebutuhan siswa kan pasti berbeda-beda. Untuk mengetahui kebutuhan di sini saya fokusnya kebutuhan diagnostik yang kognitif ya Bu. Jadi saya menggunakan penilaian diagnostik tersebut. Luar biasa sekali Bu Tari. Terus tadi juga ada dalam diferensiasi juga ada yang mau pelajari adalah ada diferensiasi kontennya, ada prosesnya, juga ada produknya gitu tadi. Iya luar biasa, juga menggunakan model kooperatif learning atau diskusi kelompok. Seperti itu ya. Juga penugasan atau tanya jawab ya Bu Tari ya. Iya betul. Iya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu Tari gunakan di dalam kelas nanti? Oh iya, terima kasih untuk seperti tadi yang sudah saya ungkapkan, yaitu kan saya menggunakan diferensiasi. Salah satunya diferensiasi konten. Nah, di situ saya menggunakan media pembelajarannya yaitu LCD proyektor, kemudian gambar-gambar. Di sini gambar-gambar tentang penanaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kemudian video pembelajarannya juga tersebut. Nanti saya akan tampilkan ke dalam bentuk PPT pembelajaran. Luar biasa ya, media pembelajarannya juga menarik ya, tentunya menggunakan LCD proyektor, ada gambar penanaman Pancasila, ada juga video pembelajaran yang ditampilkan di PPT Ibu Tari ya. Kira-kira kapan Ibu Tari mau melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut Bu Tari? Begini Bu Lita, kebetulan besok hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 di kelas 6 itu kebetulan ada jadwal untuk pelajaran pendidikan Pancasila. Mungkin saya akan mengambil hari Kamis itu Bu Lita. Baik, jadi nanti hari Kamis ya Bu Tari ya? Iya betul sekali Bu Lita. Tanggal 17 Oktober ya 2024 nanti di kelas 6 saya akan datang di kelasnya Bu Tari. Saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan juga akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas yang Bu Tari lakukan. Baiklah, nanti setelah kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita juga akan melakukan percakapan. Yang terakhir ya Bu, ya percakapan nanti adalah pasca observasi, nanti juga akan didampingi oleh pengajar praktik Ibu Sukarti ya. Dan sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Bu Tari? Terima kasih Bu Lita atas waktunya. Saya senang sekali biasanya kalau bukan observasi ya Bu Lita. Biasanya kalau pembelajaran biasa saya tanpa adanya ancang-ancang seperti ini, jadi saya langsung ke tujuan pembelajaran. Kalau diadakan observasi seperti ini, saya bisa lebih kesannya sharing ya Bu Lita. Saya sharing dengan Bu Lita, nanti Bu Lita memberi masukan kepada saya, dan di sini saya betul sekali mendapatkan gambaran tentang apa yang akan saya lakukan pada saat observasi besok Bu Lita, dan itu sangat membantu sekali Bu Lita. Jadi saya bisa merancang itu dengan maksimal, dengan saya bisa mempersiapkan apa saja yang harus saya lakukan, apa saja yang harus saya persiapkan, itu jadi saya persiapkan jauh-jauh hari seperti itu. Baik, terima kasih ya Bu Tari sudah punya gambaran ya untuk kedepannya untuk kegiatan observasinya yang persiapan seperti itu ya, persiapan dulu biar maksimal ya pembelajarannya juga. Terima kasih atas waktunya Bu Tari sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi nanti ya. Saya akhiri percakapan kita, kegiatan kita pra-observasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
hari ini siapa yang tidak berangkat? Farhan. Ada yang tahu tidak Farhan kenapa? Pusing. Iya, betul sekali. Pusing ya, tadi bapaknya kesini mengantarkan surat izin kalau Farhan pusing. Nah, seperti itu ya saya. Apabila kalian tidak berangkat, kalian sebisa mungkin memberikan keterangan kepada pihak sekolah, pada bu guru. Entah itu keterangannya bisa melalui surat izin atau orang tuanya langsung datang ke sini untuk memberikan izin. Supaya apa? Bu guru tahu kalian tidak berangkat itu ada alasannya. Ya, dong. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita di masa yang akan datang. Mas Hida, Bu guru minta tolong maju ke depan, temannya dipimpin untuk berdoa. Yuk Mas Hida. Coba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita tadi sudah mengawalinya dengan berdoa bersama. Terus tadi Bu guru juga sudah mempresentasi presensi kehadiran tadi yang tidak berangkat si Farhan. Yo, di sini Bu guru ingin meningkatkan jiwa nasionalisme kalian. Yuk semuanya begini, kita nyanyikan lagu bersama-sama. Ya, di sini Bu guru sudah menyediakan lagu kebangsaan. Ya. dan
Sudah? Sudah diambil semua? Ya, coba kelompok 1 nanti bergantian maju ke depan, kemudian di sini ya ditempel di perasaanku hari ini sebelum pembelajaran. Di sebelah sini, di sini Bu Guru sudah menuliskan nama kalian. Ya, nanti ditempel sesuai dengan namanya masing-masing. Mengerti instruksi dari Bu Guru? Mengerti. Yuk, kelompok 1 terlebih dahulu. Maju kelompok 1, nanti gantian. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, ya sudah. Boleh duduk kembali. Ya. Yuk. Nah, kelompok 1 di sini mereka menggambarkan emoticon senang. Ya, senang. Mungkin tadi perasaannya mereka sangat senang sekali. Mbak Abel, coba Mbak Abel ceritakan. Perasaannya kok Mbak Abel bisa menaruh di situ, menempelkan di situ perasaan senang. Karena apa? Nah, mungkin Mbak Abel senang karena mau belajar dan bertemu dengan teman-teman dia, begitu Mbak Abel? Ya. Terus kelompok 2 yuk. Guru kasih kesempatan kelompok 2 menempelkan. Ya, Mbak Rahma senang, Arika senang. Yuk, Galang. Mas Galang apa Mas Galang? Oh, senang semuanya. Kemudian kelompok 3. Yuk. Ada Evan, ada Andika, ada Andin, Anggun, dan ada Ulu. Perasaannya senang semuanya ya hari ini ya. Kelompok 4 terakhir ya. Kelompok 4. Iya. Kenyang. Ya. Oh ya. Wah, ternyata anak-anak kelas 6 hari ini malah perasaannya semuanya senang. Mungkin kalian senang ya saya bisa. Aku nanti bertemu dengan teman-teman. Aku nanti bisa belajar, bisa bermain dengan teman-teman. Seperti itu ya. Nah, Bu Guru harap perasaan senang kalian ini dapat berlanjut sampai nanti siang, sampai nanti pembelajarannya selesai. Yuk, coba sekarang di sini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ya, tadi kan sudah senang ya. Tadi juga sudah sebelum masuk kalian sudah ada kegiatan yaitu menyirami tanaman, membersihkan lingkungan. Bu Guru ajurin terpal untuk kalian. Nah, sekarang
kalian hembuskan. Ya, sekarang coba dibuka matanya semuanya. Semua matanya dibuka. Ya. Bu Guru bisa minta untuk menceritakan. Mas Lana maju ke depan. Mas Lana maju ke depan. Sini jalannya sini. Nah, coba Mas Lana ceritakan. Setelah tadi kita bermindfulness untuk meningkatkan kesadaran penuh kita, apa yang Mas Lana rasakan sebelum dan sesudah? Perasaan Mas Lana bagaimana? Lebih apa? Lebih apa? Lebih rileks, betul sekali. Nah, ada yang sama dengan Mas Lana? Sama ya? Lebih rileks. Nah, boleh duduk kembali. Terima kasih Mas Lana. Ya, gunanya apa toh Bu? Kok kita bermindfulness? Gunanya untuk merilekskan pikiran kita. Karena tadi kita sudah beraktivitas supaya nanti kita bisa berkonsentrasi lebih dalam lagi. Ya, kemudian di sini sebelum kita memulai pelajaran, kita akan mengadakan atau kita akan membuat kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas. Yuk, nanti Bu Guru harap kalian bisa menyumbangkan pikiran kalian tentang kesepakatan kelas kita pada hari ini. Ya, di sini kesepakatan kelas kita untuk yang iman dan takwa adalah apa? Sebelum dan sesudah pembelajaran. Kemudian untuk keaktifan, ya, untuk keaktifan kita diharapkan untuk aktif dan semangat mengikuti kegiatan pembelajaran. Kira-kira kalau kesepakatannya seperti ini, setuju apa tidak? Setuju. Nah, yang namanya kesepakatan kelas itu pasti ada konsekuensinya. Tahu konsekuensi ya? Konsekuensi kan ada yang namanya sebab dan akibat. Nah, kalau adanya kesepakatan, nanti pasti juga ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa toh apabila melanggar? Ya, tahu ya? Kita buat sekalian saja konsekuensinya apa. Kalau di sini aktif dan semangat mengikuti kegiatan pembelajaran tadi, setuju. Nah, bagaimana kalau ada temannya yang tidak aktif? Pada saat kerja kelompok kok tidak aktif? Yuk, konsekuensinya apa? Ayo, ada yang mengusulkan? Apa? Apa? Nanti selain mendapat teguran dari Bu Guru, ya, nanti juga Bu Guru akan melihat kalian nanti, oh, kok kelompok satu ya bekerja hanya mereka. Nah, konsekuensinya apa? Yang tidak dapat nih nilai-nilainya berbeda dengan teman yang mengerjakan. Kemudian menyimak penjelasan guru dengan konsentrasi. Ya, harus, kalau tidak dengan konsentrasi pasti materinya tidak akan terserap. Ya, setuju apa tidak ini? Setuju ya. Kemudian saling menghargai dan menghormati antar warga kelas, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Setuju? Setuju. Konsekuensinya apa kalau melanggar kesepakatan yang ketiga? Iya, boleh. Ini kan konsekuensi bersama ya, sesuai kesepakatan. Katanya Andin kalau tidak menghargai dan menghormati, disuruh belajar di luar kelas, belajar sendiri, mengerjakan tugas sendiri di luar kelas. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu temannya ya. Ya, terus kemudian saling membantu dan bekerja sama untuk menciptakan kelas yang nyaman. Setuju? Setuju. Yang nanti kan Bu Guru akan ada yang namanya kerja kelompok. Nah, kerja kelompok di situ harus ada
boleh melecehkan orang lain. Kita tidak boleh mengejek orang lain. Apalagi kok sampai menendang atau jahili temen nih, itu tidak boleh. Konsekuensinya apa kalau ini? Yuk, kalian yang buat sendiri ya. Konsekuensinya apa? Ya, tidak mendapatkan nilai. Ya, guru tidak akan memberi nilai kepada anak yang tidak ya. Terus menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Setuju? Setuju. Ya, apabila melanggar kebersihan, konsekuensinya apa? Membersihkan seluruh ruangan kelas sendiri. Ya, siap ya? Itu konsekuensi kita ya. Kesepakatan dan konsekuensi kita pada hari ini. Sepakat apa tidak? Sepakat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, di sini guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk menjelaskan keterkaitan sila-sila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh. Bu Guru di sini materi pokoknya nanti yang akan Bu Guru ambil adalah tentang tidak membeda-bedakan teman. Itu adalah materi pokoknya. Ya, dong. Kemudian di sini sebelum kita mulai pelajaran ya Cahaya, kita di sini Bu Guru di sini akan membagikan tes kemampuan awal atau tes diagnostik. Di sini nanti kamu kerjakan, kemudian nanti kita cocokkan bersama-sama. Ya, yang sudah dapat langsung ditulis namanya dan diisi langsung. Nah, di sini nanti Bu Guru akan mengetahui kemampuan kalian sebelum pembelajaran. Sebelum pembelajaran, ya kalian kerjakan dulu. Ayo ditulis Binda yang sudah dapat, boleh dikerjakan. Saya sudah belum? Pembahasannya sudah? Dan yuk kita cocokkan bersama. Oke, kita cocokkan bersama ya.
bagus. Mau tak tunjukkan? Wah, mainan baru ya. Pokoknya rahasia nih. Hore. Yeay, Kuma juga ikut lihat toh. Tunggu nih. Kela cuma ngajak Mondi kok. Ngapain Kuma pakai ikutan? Loh, kok Kela dadi ngono toh? Aku salah apa? Udah Ji, Kuma gak usah ikut. Yalah, ini ada apa sih? Kuma kan juga teman kita. Mau punya ide. Sekarang Kela tenang dulu ya. Kuma, jangan sedih ya. Ayo nih Mondi, kita main ke rumah Kela. Udah, jangan nyelamat Kuma. Apa yang harus dilakukan ya? Lepasin tangan Mondi. Aku nggak mau main sama kamu. Weh. Ada apa sih Kela? Kenapa Kuma kok nggak boleh masuk? Karena Kuma dekil, bau, dan jorok. Lihat aja nih, badannya dikelilingi lalat dan wajahnya penuh minyak bekas makanan. Ih, jorok. Kenapa Kela gak menegur Kuma, tapi malah menyindir Kuma kayak gitu? Kasian kan Kuma ditinggal sendirian, gak diajak main. Oh, jadi Mondi gitu. Jadi kamu gak mau bermain sama Kela ya? Oke kalau begitu. Udah Mondi, kamu pergi aja. Kela udah males. Padahal udah baik-baik Kela ngajak kamu main ini. Jangan datang ke sini lagi nih. Pergi kamu. Kuma, ayo kita pergi aja. Maksud luar ya, Mon. Kamu wis belain aku. Kela jadi males sama Mondi. Teman-teman. Ada Kela. Kela, apa kabar, Cuk? Happy mau tidak main ke rumah Kela? Wah, Happy mau dong. Kok tangan Happy ditarik? Ada apa Kela? Happy, kamu jangan deket-deket sama Sumo. Kela kemana tuh? Kenapa teh tangan kids ditarik-tarik gini? Kenapa tuh Kela? Kela teh kenapa jadi kesal sama Sumo atuh? Iya, jelasin dulu atuh Kela. Jelasin dulu dong. Ada apa Cuk? Dia kesel, jangan bekas marah Kela. Kela tidak mau ajak Sumo karena dari tadi dia makan terus. Benar-benar rakus Sumo itu. Gak ada bedanya Sumo yang rakus sama si Kuma yang kecil dan bau. Bikin Kela kesel aja Ji. Kalau mereka teh punya kekurangan, kok malah ditegur dengan baik-baik? Kan gak baik kalau kita langsung menjauhi. Kela gak mau peduli. Kela mau pulang aja. Kok Kela pergi pakai kisah gitu sih? Peduli amat. Yang penting donat ini enak. Oh. Semuanya nyebelin. Hari ini semua teman-teman ngeselin. Dikit-dikit ceramah, dikit-dikit Kela nggak bisa napas.
udah kurangi makan kok gara-gara cerita dari teman-teman. Maaf ya. Kuma wes sadar juga kok, dan saiki aku wes rajin mandi. Teman-teman. Nah, begini kan jadi lebih baik atuh. Iya kan teman-teman? Sudah selesai. Yuk coba sekarang. Bu Guru mau tanya, tadi kalian sudah melihat video. Video tadi menceritakan tentang apa? Kela ya. Kela yang egois. Kemudian apa lagi? Membeda-bedakan teman. Kenapa toh kok bisa toh Kela membeda-bedakan teman? Ditunjukkan dari tadi sikapnya dia tidak mau berteman dengan siapa tadi? Sumo, karena sering makan terus yang lainnya Kuma, karena apa? Salah mandi ya. Nah, kira-kira perbuatan si Kela tadi itu sesuai dengan pengamalan Pancasila tidak? Tidak. Terutama sila kedua ya, 2 dan kelima yang bisa masuk itu, kedua dan kelima. Ya itu kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Apabila teman kita mempunyai kekurangan, seharusnya kita tidak langsung menjauhi. Kita harus pelan-pelan memberitahu dia, oh kamu harusnya lebih sering mandi supaya tidak bau. Kemudian dan terutama di kelas kita ya Chan ya, di kelas kita mempunyai satu teman yang berbeda dengan kalian. Dia tidak bisa mendengar dan berbicara. Bagaimana cara sikap kalian? Yuk. Hah? Menggunakan bahasa isyarat untuk mengajak dia berkomunikasi, untuk mengajak dia bermain. Kira-kira si Tara ini ya, untuk yang di kelas 6 kita, teman kita Tara, kita jauhi tidak dengan kekurangannya dia? Tidak. Keren, kelas 6 hebat. Tepuk tangan untuk kelas 6. Kita semua berbeda. Kan tidak ada yang sempurna. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Semua pasti punya kekurangan. Nah, bagaimana cara kita menyikapinya? Yaitu kita harus bisa menerima kekurangan orang lain. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Kita tidak boleh geng-gengan. Kalau bahasa sekarang ya, kita tidak boleh membuat geng-geng. Oh, gue gengku. Aku tidak mau bermain denganmu. Kamu tidak usah mainan denganku. Nah, tidak boleh seperti itu. Bu Guru yakin kelasnya tidak ada yang seperti itu. Keren ya? Yuk, tadi tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila. Kira-kira Pancasila itu berasal dari bahasa apa? Berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, panca dan sila. Panca sendiri itu artinya 5, panca itu 5, dan sila itu adalah esensi. Jadi Pancasila di sini itu melambangkan 5 landasan perilaku yang mulia. Nah, Pancasila jika halo kelas 6 siap, kelas 6 siap, kelas 6 siap. Nah, Pancasila itu merupakan dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 asas atau 5 sila yang dilambangkan dengan burung Garuda. Burung Garuda di sini kalian lihat, di dada burung Garuda tersebut terdapat perisai yang 5 perisai yang melambangkan 5 sila atau 5 asas. Yang ada sila ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4. Yuk bersama-sama kita menyebutkan Pancasila itu apa saja? Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan
silanya. Sila pertama, kelompok 1 dilambangkan dengan bintang berwarna emas. Betul apa tidak toh? Betul. Ya. Sila pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa ini dilambangkan dengan gambar bintang yang berwarna emas. Melambangkan apa toh? Melambangkan tentang ketuhanan. Ya, contohnya di sini ya, yang sudah kita lakukan bersama-sama, yang sudah kita lakukan sehari-hari. Contoh pengamalan Pancasila sila pertama, yaitu ada sholat berjamaah, terus kemudian pembacaan Asmaul Husna, ada lagi yang setiap hari Rabu untuk yang beragama Kristen apa? Membaca doa apa nak? Doa Bapa kami. Nah, itu adalah pengamalan Pancasila sila pertama. Kelompok 2, guru tanya, sila kedua dilambangkan dengan apa? Dengan rantai. Betul apa tidak? Oh, betul. Ya, sila kedua dilambangkan dengan rantai, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, contohnya di sini. Di sini Bu Guru ada gambar siapa itu? Cindy sama Diana ya. Dia sedang bekerja sama membersihkan lingkungan bersama-sama, bergotong royong. Ya, ini adalah contoh konkret yang kita lakukan sehari-hari. Dengan melakukan seperti ini, oh berarti saya sudah mengamalkan Pancasila. Jika sila ketiga dilambangkan apa tidak? Pohon beringin. Nah, persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Contohnya apa? Kita bekerja sama, bergotong royong juga, persatuan ya. Kalau kita bersatu, kita pasti akan menjadi kuat. Ya. Kemudian contohnya lagi, tadi ada di soal awal apa tadi? Membeli barang-barang dari dalam negeri. Nah, itu sudah merupakan pengamalan Pancasila sila ketiga. Apalagi kalau barang-barangnya itu berasal dari luar Jawa. Kalau kita kan berada di Jawa ya, Pulau Jawa. Misal kamu membeli kain songket. Nah, kain songket itu kan bagus sekali ya Cahaya. Nah, kain songket itu berasal dari mana? Dari daerah Sumatera Utara. Nah, di sana ada yang namanya jual kain songket, bagus sekali. Nah, dengan adanya seperti itu kita membeli barang-barang dari dalam negeri, apalagi dari daerah yang berbeda, kita sudah mengamalkan Pancasila sila ketiga dan sekaligus kita tidak membeda-bedakan suku. Ya. Kemudian sila keempat dilambangkan apa? Kepala banteng. Betul? Oh, betul. Nah, di sini adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan berwakilan. Contohnya di sini Bu Guru sedang rapat. Semua keputusan itu harus dimusyawarahkan. Kita tidak boleh mengambil keputusan dengan suara sendiri. Misal kamu tak suruh seperti tadi yang kita buat kesepakatan kelas. Nah, seperti itu kita sudah mengamalkan Pancasila sila keempat. Ya, secara tidak langsung berarti saya sehari-hari itu kegiatannya berarti sudah mengamalkan Pancasila ya Bu ya. Iya, betul. Sila yang kelima dilambangkan tentang padi dan ampas, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini Bu Guru memberikan contoh pada teman kalian yang maju ke depan untuk memberikan keadilan, untuk memberikan siapa tuh yang mau berbicara. Bu Guru memberikan. Ya, Bu Guru mempersilahkan kalian untuk berpendapat, apapun itu dipersilahkan. Bu Guru tidak membeda-bedakan nanti itu siapa laki-laki atau perempuan, tidak. Di mata Bu Guru kalian sama, ya. Di mata Bu Guru kalian adalah sama. Bu Guru tidak boleh membeda-bedakan kalian. Seperti ini, tempat duduk, pembagian
boleh membeda-bedakan. Ya, mengerti ya? Sampai sini jelas simbol-simbol Pancasila? Nah, di sini Bu Guru ada video lagi. Nah, tadi kan contohnya Bu Guru memberi contohnya satu-satu ya. Nah, di sini di video ini nanti dijelaskan contoh-contohnya lebih konkret lagi, lebih banyak lagi. Kalian amati, kalian cermati, nanti akan ada di soal. Ya, nanti akan ada di soal ulangan. Jadi kalian harus memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Kali ini Ibu akan mengajar pengamalan-pengamalan Pancasila, yaitu dari sila pertama sampai sila kelima. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Anak hebat, apakah kamu tahu lambang negara kita? Ya, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, di dalam lambang burung Garuda tersebut juga terdapat 5 buah ruang di dalam perisai yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Setiap lambang sila Pancasila yang terdapat dalam burung Garuda mempunyai makna masing-masing. Mari kita pelajari satu persatu ya. Nah, kita mulai dari sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila pertama antara lain beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, menghormati agama orang lain. Yang keempat, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang kelima, hormat menghormati dan saling bekerja sama antar pemeluk agama. Sikap sopan kepada orang tua. Yang keempat, saling mencintai sesama manusia. Yang kelima, mengembangkan sikap tenggang rasa. Dan yang keenam, menjenguk teman atau orang yang sedang sakit. Itulah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua. Sekarang kita lanjutkan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga antara lain: yang pertama, cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Yang keempat, mempelajari kesenian dari daerah lain. Yang kelima, gotong royong atau kerja bakti. Yang keenam, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Kemudian yang ketujuh, berteman tidak membeda-bedakan suku dan agama. Dan yang terakhir, bermain dengan rukun bersama teman. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga. Kita lanjutkan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila keempat antara lain: yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Yang keempat, mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama.
Dan yang keenam, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keempat. Kemudian sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padilan kapas. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima antara lain: yang pertama, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, tidak berbuat curang kepada orang lain. Yang keempat, tidak boros dan suka menabung. Yang kelima, menghargai hasil karya yang dibuat orang lain. Yang keenam, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Yang ketujuh, menghormati hak-hak orang lain. 8. Berbuat baik dan saling membantu serta bergotong royong. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Tadi kita sedang melihat video yang kedua. Video yang kedua ini tadi di situ menceritakan tentang macam-macam atau contoh-contoh pengamalan Pancasila dari sila pertama sampai dengan sila ke-5. Yang pada intinya kalau kita tadi mencermati dari sila 1, 2, 3, 4, 5 ada satu sikap yang sama dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Apa? Sikap apa itu? Bergotong royong? Menghargai? Ya, apa lagi tadi? Sempodo. Yang sama tadi yaitu bermain atau bergaul dengan teman tidak membeda-bedakan, baik itu agama, suku. Tahu suku ya? Kalau kita di Jawa kita termasuk suku Jawa. Tapi kalau kan ada pendatang dari luar Jawa ke sini, bisa dari Jawa, Sumatera Utara aja, sukunya suku Batak. Nah, datang ke sini kita bermain bersama. Nah, itu kita sudah tidak membeda-bedakan suku. Ya, jadi antara sila pertama sampai dengan sila kelima tadi Ibu lihat ada satu kesamaan, yaitu itu tidak membeda-bedakan teman, baik itu suku, agama, ras, golongan. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada sesi diskusi. Ya, sesi diskusi Bu Guru buat kelompok ya. Kelompok 1 Andin, sesuai tadi hasilnya tadi ya, Andin, Abel, Zidan, Reza. Kelompok 2 Alika, Rahma, Gala, sama Lana. Kelompok 3 Andika, Evan, Anggun, Ungu. Kelompok 4 Winda, Tara, Nurul, Azan, dan Yuda. Nah, coba sekarang dilihat di meja kalian masing-masing. Di meja kalian masing-masing terdapat beberapa properti, terdapat beberapa media. Nah, antara kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 itu berbeda-beda tugasnya. Kelompok 1 tugasnya yaitu kalian disuruh di sini ya, kalian membuat peta pikiran, ya, membuat peta pikiran tentang apa yang sudah kita pelajari tadi. Buat peta pikiran ya, nanti digambar di sini, ditulis di sini, nanti ditulis juga nama kelompoknya. Mengerti? Terus kelompok 2. Kelompok 2 di sini kalian sesuai petunjuknya. Oke. Petunjuk soal yang ada di sini adalah kalian disuruh untuk membaca bacaan yang berada di buku paket halaman 14. Kemudian disuruh mencari pesan moral yang terdapat dalam bacaan tersebut. Ditulis di sini ya nanti ya. Ditulis dulu nama kelompoknya, kemudian pesan moralnya apa? Ya. Kemudian
gambar. Sudah ada beberapa gambar-gambar simbol Pancasila, ya. Nanti tugas kalian nomor 34 ya, sama ya, dengarkan 34. Gambar-gambarnya ini dipotong, ya. Kemudian nanti ditempelkan sesuai dengan urutan Pancasila. Dan di sini sudah ada kalimat-kalimatnya, ya. Coba yang oh ini. Nah, di sini ada kalimat-kalimatnya, ada pengamalan, contoh pengamalannya. Ini di kalian gunting, kalian letakkan sesuai dengan simbolnya. Misal simbol pertama adalah bintang, sesuai dengan sila pertama bintang, ya. Yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila pertama itu apa? Diurutkan. Kemudian diberi hiasan di sini, ya. Nanti boleh digambar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satuan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Ya, dipresentasikan pengamalan Pancasila. Ya, itu sila pertama. Sila kedua, siapa? Yuk, Dinda Reza. Ya, sila ketiga.
dilambangkan dulu, dilambangkan, kemudian pengamalannya baca. Keras. Simbolnya, lambangnya apa? Sila pertama dilambangkan. Contoh pengamalannya. Ya, terus kamu sila kedua. Ya, terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kelompok 4. Sila pertama dilambangkan Tuhan. contoh pengamalannya. Tidak melakukan perbuatan yang menunjukkan sikap anti ketuhanan. Ya, yuk sila kedua. Sila kedua. Dilambangkan. Kan? Ya, baca. Ya, terus sila ketiga dulu. Dilambangkan. Ya, terus sila keempat. Ikut berperan bersama mengikuti diskusi. Ya, betul. Sila kelima Azam. Dilambangkan Dilambangkan. wajib dan nafas. Ya. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Iya, betul sekali. Tepuk tangan kelompok 4. Di sini sudah ada gambar-gambarnya. Nanti dipasang di sana ya. Duduk kembali. Yuk. Nah, tadi kita sudah belajar macam-macam atau contoh-contoh pengamalan baca sila dari sila pertama sampai sila kelima. Kita tadi juga sudah belajar apa saja tadi? Melihat video. Videonya ada 2 tadi ya. Yang pertama tentang apa? Tidak membeda-bedakan teman. Yang kedua videonya tentang contoh pengamalan Pancasila. Nah, kegiatan kita nanti, tadi juga sudah berdiskusi kelompok tadi ya. Kemudian presentasi juga. Adik dari kelompok 1, 2, 3, 4 semuanya maju ke depan. Bu Guru Azmi jempol. Nah, untuk selanjutnya kegiatan kita adalah
Misal contoh nomor 1. Nomor 1 apa toh? Menghayati sila Pancasila ini akan menjaga kesanggupan kita untuk bergotong royong demi kebaikan bersama. Nah, kira-kira kalau kata kuncinya apa di situ? Gotong royong. Nah, itu sila berapa? Coba di sini. Kemudian ditulis ABC-nya di sini. Ya. Udah? Cari kata kuncinya terlebih dahulu. Ya, Bu Guru kasih waktu 5 menit. Ya, dikerjakan Alika. Ya. Ayo Anggun.
melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi dari pembelajaran yang sudah Butari lakukan dan diamati oleh Bu Rita sebagai CGP Angkatan 9. Nah, hari ini dalam percakapan ini nanti Bu Rita akan menggunakan 3 prinsip, ya, yaitu kemitraan yang setara, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk itu nanti mohon kerjasamanya dalam kegiatan pasca observasi ini. Saya akan mengamati saja. Baik, silakan Bu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Risviarti, CGP Angkatan 11, SD Negeri Kebonagung 03, Kabupaten Semarang. Selamat siang Ibu Sulistari. Selamat siang Rita. Selamat siang Ibu Sukarti. Selamat siang. Terima kasih untuk hari ini kami mau melakukan pasca observasi bersama Ibu Sulistari dan ditemani oleh Ibu PP Ibu Sukarti. Selamat siang Bu Tari. Selamat siang Bu Rita. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah keadaan saya baik Bu Rita. Bagaimana kabarnya Bu Rita hari ini juga? Kabar saya juga baik Bu Tari. Terima kasih Bu Tari untuk waktunya hari ini Bu Tari. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya lakukan kepada Bu Tari tentang observasi kemarin yang sudah dilaksanakan. Saya mengamati Bu Tari di dalam kegiatan pembelajaran. Itu yang pertama, bagaimana perasaan Bu Tari setelah melakukan kegiatan observasi pembelajaran kemarin? Ya, terima kasih Bu Rita. Perasaan saya sebelum ya Bu Rita ya, pada saat itu sebelum memulai pembelajaran kemarin pas observasi itu rasanya deg-degan, rasanya seperti grogi. Tetapi setelah seiring berjalannya waktu, kemudian anak-anak juga bisa dikondisikan, lebih enjoy saja. Kemudian perasaannya senang karena saya dapat bertukar pikiran dengan Bu Rita pada saat itu. Ya, terima kasih Bu Tari. Sebelumnya deg-degan ya, Ya. grogi ya. Grogi, Bu Rita. Ya, tapi berjalannya waktu juga bisa melakukannya dengan baik ya Bu Tari. Ya. Kemarin juga waktu saya mengobservasi Bu Tari itu luar biasa sekali di dalam pembelajaran di dalam kelasnya, dari awal sampai akhir juga luar biasa Bu Tari untuk pembelajaran di dalam kelasnya. Terima kasih Bu Rita. Ya Bu Tari, bisakah Ibu ceritakan area pengembangan pembelajarannya dan bagaimana tahapan-tahapan pembelajaran pada observasi kemarin yang dilakukan sama Bu Tari? Ya, terima kasih Bu Rita. Pada saat itu saya mengambil mata pelajaran pendidikan Pancasila ya Bu Rita, dengan tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan keterkaitan sila-sila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh. Kemudian area pengembangan yang ingin saya tunjukkan atau hendak saya capai pada saat itu yaitu saya ingin mengembangkan kemampuan sosial emosional pada diri siswa kita. Karena saya menganggap untuk kemampuan sosial emosional siswa itu sangat penting sekali dalam pembelajaran untuk mempersiapkan siswa dalam menghadapi atau dalam pembelajaran tersebut ya Bu Rita ya. Kemudian di sini saya menggunakan kesadaran diri, yaitu siswa nanti mampu menyebutkan perasaannya pada saat sebelum pembelajaran dan sesudah pembelajaran. Kemudian juga memanajemen diri siswa yaitu melalui kegiatan mindfulness, yaitu untuk mempersiapkan diri siswa untuk melatih konsentrasi siswa juga dalam proses pembelajaran. Kan kadang siswa dalam menghadapi pas pembelajaran itu kadang konsentrasinya sering terpecah-pecah. Nah, salah satunya saya menggunakan mindfulness tersebut. Kemudian selain itu saya juga menggunakan ice breaking Bu Rita. Kemudian pada saat itu saya juga ingin meningkatkan kemampuan berelasi atau kerjasama siswa, yaitu melalui kegiatan kesepakatan kelas dan juga kesepakatan kelas ini agar tercipta ketertiban pada saat proses pembelajaran.
ketiga adalah tahapan penentu. Untuk tahapan persepsi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya ingin meningkatkan kesadaran diri siswa tersebut. Terlebih dahulu saya ingin menanyakan kesiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, bagaimana perasaannya. Itu saya anggap penting karena apa? Di saat kita ingin melakukan pembelajaran, kita harus tahu siswa itu emosinya bagaimana pada saat itu. Entah itu mungkin ada sesuatu yang terjadi sebelum di sekolah, mungkin ada sesuatu yang terjadi di rumah terlebih dahulu, entah itu kejadian yang menyenangkan maupun kejadian yang menyedihkan bagi dia, dan itu saya merasa itu sangat mempengaruhi dalam proses pembelajaran siswa tersebut. Kemudian di situ saya melakukan kesepakatan kelas, bermindfulness terlebih dahulu juga. Kemudian pada saat pembelajaran inti saya melakukan pembelajaran diferensiasi, yaitu melalui konten, proses, dan produktivitas. Di mana konten tersebut saya menggunakan beberapa media pembelajaran, menggunakan video pembelajaran. Kemudian prosesnya di sini saya menggiring siswa untuk melakukan kerjasama kelompok, dan nanti produknya bisa di situ saya membuat mindmap atau peta pikiran tersebut. Terus kemudian untuk kegiatan penutup, di situ saya melakukan berita seperti saya mengajak siswa untuk menentukan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari untuk kedepannya. Seperti itu berita. Ya, terima kasih Bu Tari, luar biasa sekali ya. Tadi yang di awal itu adalah pendidikan Pancasila mata pelajarannya ya. Yang di area pengembangannya tadi tentang sosial emosional anak, ada kesadaran diri sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran, ada mindfulness juga untuk membuat anak-anak itu lebih konsentrasi lagi, juga diberikan education ya Bu Tari. Juga tadi area yang dikembangkan ada berelasi sama siswa, dari kesepakatan kelas ya untuk ketertiban anak di dalam pembelajaran ya. Juga tadi disampaikan sama Bu Tari juga di dalam pembelajaran juga ada dari pembukaan, inti, penutup. Dari pembukaan tadi persepsi, menanyakan kesiapan anaknya, emosinya. Tadi luar biasa juga waktu pertama emosi waktu saya mengobservasi juga Bu Tari, awal ditanya, setelah awal akhir juga ditanya, yaitu luar biasa sekali. Juga untuk prosesnya berdiferensiasi ya Bu Tari ya, tentunya ya ada konten, ada proses maupun produknya ya. Kalau kontennya tadi Bu Tari menyebutkan video pembelajaran yang dipakai ya, terus ada proses di dalam kegiatan pembelajaran anak dalam kerja kelompoknya, dan juga produknya membuat peta pikiran ya Bu Tari. Dan di akhir penutup ini yang luar biasa, Bu Tari juga bersama anak-anak itu menentukan tujuan pembelajarannya ya Bu Tari. Tujuan pembelajaran kedepannya atau kegiatan berikutnya itu apa gitu ya Bu Tari ya. Terima kasih Bu Tari sudah menceritakan tadi area pengembangannya dan bagaimana tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Tari. Selanjutnya Bu Tari, menurut Bu Tari, apakah area pengembangan yang Bu Tari terapkan itu sudah berhasil atau belum? Menurut saya ya berita ya, hampir berhasil berita. Maksudnya belum sepenuhnya karena ada beberapa kendala berita pada saat proses pembelajaran kemarin. Berarti hampir berhasil ya Bu Tari ya, belum semuanya ya Bu Tari ya. Kendalanya dalam menerapkan area pengembangan tersebut apa Bu Tari? Kendalanya? Ya berita. Kenapa saya tadi bilang hampir? Ya karena sebetulnya sudah terlaksana, tetapi pada saat itu saya kan proses pembelajarannya hanya 2 jam ya berita. Sedangkan pada saat praktek itu melebihi dari jam pembelajaran tersebut. Jadi kendalanya di waktu berita. Modal saya memanage waktunya itu belum bisa maksimal seperti itu. Berarti untuk kendalanya adalah
manajemen waktunya ya Iya. Bu Tari. Ya. Kalau kemarin juga waktu saya mengonservasi itu lebih dari 2-35 menit Iya, dari betul. awal sampai Iya. akhir itu Bu Tari ya. Berarti memanajemen waktunya berarti Bu Tari mau bisa memanajemen waktu dengan baik ya Bu Tari ya. Untuk yang selanjutnya Bu Tari, kenapa kok hal tersebut bisa terjadi Bu Tari tadi? Memanajemen waktunya tadi yang dikatakan Bu Tari itu melebihi, terus kok itu bisa terjadi Bu Tari? Iya Pelita, mungkin itu terjadi karena tadi Pelita emosi siswa dalam pembelajaran itu kan beragam ya Pelita. Ada yang pada saat itu ada yang senang, dan terlihat kemarin pada saat di awal pembelajaran ada beberapa siswa, 2 siswa kayaknya itu dia menyebutkan kalau dia keadaannya sedih. Nah, mungkin saya dalam memanage waktunya saya harus menggali terlebih dahulu siswa tersebut agar lebih siap terlebih dahulu untuk menerima pembelajaran pada hari itu. Mungkin dengan seperti itu saya seperti kekurangan waktu Belita untuk mempersiapkan siswanya tersebut supaya ayo loh kita harus bisa hari ini harus bisa belajar dengan senang, dengan gembira seperti itu. Untuk menekankan ke siswa, emosi siswa itu saya mungkin kekurangan waktu seperti itu. Iya. Berarti tentang emosinya Iya. Bu Tari tadi kalau Bu Tari bertanya ada yang sedih, Iya. berarti tadi Bu Tari harus menggali ya, Iya, menggali apa lebih ekstra, lebih iya. ya sampai terkadang waktunya molor gitu Iya. ya Bu Tari ya. Dan itu pun tidak terasa ya Bu. Iya, iya. Itu waktunya terus Iya. berjalan seperti itu ya Bu Tari ya. Iya Bu Tari. Rencana tindak lanjut apa yang akan Bu Tari lakukan untuk mengatasi masalah tersebut Bu Tari? Iya, betul sekali Belita. Untuk rencana tindak lanjut saya harus benar-benar bisa memanage waktu saya harus bisa mengontrol di mana emosi siswa dan juga emosi saya juga, di mana tidak hanya emosi siswa saja yang dikontrol, tetapi emosi guru juga harus dikontrol pada saat itu, bagaimana supaya bisa berjalan sesuai dengan waktunya masing-masing seperti itu Belita. Berarti rencananya Bu Tari itu bisa manajemen waktu dengan Iya. baik, bisa mengontrol emosi siswanya, juga Bu Tari juga mau bisa mengontrol emosi sendiri ya, Iya. biar waktunya juga Biar bisa waktunya bisa pas dengan Iya. waktu yang sudah ditentukan ya Bu Tari Iya, ya. Iya Bu Tari. Kapan Bu Tari itu kapan waktunya Bu Tari akan melaksanakan atau mau mempraktekkan rencana tindak lanjut manajemen waktu yang sudah Bu Tari utarakan tadi? Ya, secepatnya Belita, mungkin ya setelah ini pembelajaran selanjutnya saya akan memanage waktu, saya akan menggunakan emosi siswa, baik siswa maupun guru, kemudian ya pada saat pembelajaran saya harus bisa seperti itu. Kemudian saya juga harus bisa menggali siswa juga dalam bekerja sama juga emosi, karena kemarin pada saat pembelajaran emosi siswa pada saat bekerja sama itu belum sepenuhnya tergali seperti itu. Berarti secepatnya ya, secepatnya. Apakah ada jadwal tertentu gitu? Untuk jadwal sesuai dengan jadwal mata pelajaran biasa saja Belita, setiap hari. Saya akan mungkin tidak langsung 100% tidak, tetapi harus sedikit demi sedikit ya Belita ya. Tetapi akan saya lakukan secara terus menerus supaya siswa itu merasa terbiasa seperti itu. Jadi tidak siswa dan guru tidak hanya pada saat diobservasi saja saya harus seperti ini, tidak, tetapi saya harus setiap hari melakukan hal seperti itu supaya bisa anak-anak dan guru itu biar terbiasa melakukan seperti itu Belita. Berarti secepatnya pembelajarannya Iya. juga sesuai dengan jadwal ya Bu Tari ya. Terima kasih Bu Tari. Selanjutnya Bu Tari, komitmen apa yang akan Bu Tari lakukan agar pembelajaran itu bisa berjalan sesuai dengan yang Bu Tari harapkan, itu biar sesuai dengan area pengembangannya Bu Tari? Ya, komitmennya saya harus lebih ekstra lagi. Saya mungkin lebih menggali lagi tentang pembelajaran diferensiasi terlebih dahulu juga, karena di kelas 6 kebetulan kurikulum Merdeka baru saat ini ya Belita. Jadi saya juga masih banyak belajar tentang bagaimana menerapkan kurikulum Merdeka di kelas 6, kemudian menerapkan pembelajaran diferensiasi
diferensiasi tersebut juga. Komitmen saya ya itu secara kontinu, secara konsisten, secara berkelanjutan, dan bisa membagi waktu, emosi, terutama kemampuan sosial emosi siswa. Kemudian pada saat itu untuk diferensiasi kontennya mungkin saya bisa menambah beberapa referensi karena setelah saya amati siswa itu lebih senang pada saat pembelajaran itu diberikan beberapa media seperti media video, mungkin lagu-lagu atau seperti apa. Nah itu butuh kreativitas dan butuh kerjasama dengan guru-guru lain ya Bu Rita, untuk menyiapkan segala sesuatunya. Tadi komitmennya Bu Tari itu akan belajar lagi tentang berdiferensiasi ya Bu Tari, karena di kelas 6 itu baru pertama kali ini juga ya, beda dengan kelas-kelas yang lain yang sudah melaksanakannya ya Bu Tari. Juga di dalam mencari referensi juga Bu Tari ya, tadi video, ada lagu, juga tentunya ada kerjasama juga ya, ada sama guru, mungkin ya sama kepala sekolah juga ya Bu Tari ya. Terima kasih Bu Tari untuk observasi pasca observasi pada siang hari ini. Semoga apa yang sudah direncanakan Bu Tari, komitmennya biar bisa berjalan dengan baik, juga pembelajaran bisa berjalan lebih baik lagi ya Bu Tari. Terima kasih sekali untuk waktunya hari ini Bu Tari, dan saya akhiri untuk percakapan pasca observasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Lita dan Bu Tari sudah selesai ya? Terima kasih, bagus sekali percakapan pasca observasinya ini. Sudah 3 hal tadi, kemitraan, kemudian proses kreatif, dan potensinya sudah muncul. Di situ ada 8 kriteria, ini sudah dilakukan semua, dan ini yang dilakukan. Semoga ini nanti membuahkan hasil ya. Kemudian yang pertama, kemitraan itu tujuan ditetapkan oleh rekan sejawat. Ini tadi sudah Bu Tari juga menyampaikan tujuan dari proses coaching ini untuk apa, nantinya akan seperti apa, ini sudah disampaikan, dan Bu Lita juga sudah menyampaikan bahwa kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi ini dengan tujuan seperti itu sudah. Dan di dalam kegiatan ini juga tidak menggurui atau memberikan saran, nasihat untuk rekannya ini, tidak ya. Tapi dan kebetulan memang tidak diminta saran, sehingga Bu Lita juga tidak perlu menyampaikan saran atau pengalaman-pengalaman beliau seperti itu ya. Jadi memang di proses ini kalau tidak diminta ya tidak usah memberi saran. Kalaupun itu memberi saran, sarannya adalah berdasarkan pengalaman saya dulu, kalau seperti ini bagus, seperti itu. Ini hanya menceritakan pengalamannya saja. Sudah bagus, Bu Lita sudah menahan diri, tidak buru-buru pengen ngasih pendapat gitu ya. Kemudian proses kreatifnya ini ada kriteria percakapan 2 arah dan rekan sejawat yang lebih memperhatikan. Di sini tadi sudah tampak bahwa yang berbicara Bu Tari, Bu Lita sebagai pendengar ya. Di sini termasuk kriteria berikutnya, mendengarkan, mengulang, merangkum perkataan rekan sejawat dan bertanya. Itu tadi yang dilakukan Bu Lita, sudah bagus sekali ya. Bu Lita mendengarkan dengan bersama, walaupun ceritanya panjang, kemudian mengulang atau merangkum sedikit dari apa yang disampaikan oleh Bu Tari, dan dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan tematik lainnya yang lebih menggali lagi. Nah ini masuk di kriteria yang kelima. Pertanyaan yang digunakan oleh Bu Lita ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang baik. Jadi untuk memancing untuk seorang coach akan menceritakan lebih banyak lagi gitu ya. Nah pada memaksimalkan potensi ini Bu Lita juga sudah mempraktekkan prinsip atau kriteria percakapan menghasilkan tindak lanjut konkret. Tadi Bu Tari kemudian apa yang akan dilakukan selanjutnya, komitmennya seperti apa, kemudian apa rencana tindak lanjutnya kayak apa, ini sudah disampaikan. Nah sampai di situ tindak lanjut konkret berasal dari rekan sejawat, tidak atas saran ataupun masukan dari coach ya. Ini sudah bagus.
kesimpulannya tapi yang menyimpulkan adalah Bu Rita. Maksudnya dari rekan saya, oh iya ya. Berarti kalau saya punya masalah ini bisa diselesaikan dengan begini ya Bu ya. Jadi supaya untuk mengetahui bahwa si coach ini sudah memahami proses ini berlangsung, hasilnya apa, dan dia menemukan sendiri. Ternyata jawabannya itu bukan dari Anda tapi dari saya, dari saya sendiri. Saya sudah menemukan jawabannya. Yang itu yang lain sudah berjalan dengan baik,